Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadatul Fadilah dengan NIM 2414010036. Saya berasal dari kelas 4 PAIA. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep pendidikan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kajian tafsir Tarbawi pada Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Di sini berfokus pada kisah Nabi Syuaib dalam menghadapi kaum Madian yang mengalami krisis moral dan ekonomi yang akut. Kemudian dikenal sebagai masyarakat yang sangat materialistik, di mana mereka secara sistematis melakukan praktik curang dalam timbangan perdagangan demi mendapatkan keuntungan duniawi. Ketimbangan ini diperparah dengan kesombongan struktural para pemimpinnya yang merasa kekuasaan dan kekayaan itu adalah segalanya. Menanggapi hal tersebut, Nabi Syuaib diutus dengan misi dakwah yang jelas, yang pertama itu menegakkan risalah tauhid, menanamkan keadilan ekonomi, dan menyadarkan masyarakat bahwa kesuksesan tanpa kepatuhan itu kepada Allah adalah kehampaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khashirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Sadaqallahul azim. Artinya, dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka merendahkan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada ayat ini tergambar jelas dinamika pertarungan antara kebenaran dan kebatilan.
Pada ayat ke-90, para pemuka kaum kafir itu menggunakan propaganda untuk menakut-nakuti rakyat bahwa mengikuti ajaran Nabi Syuaib itu hanya akan membawa kerugian atau lak khasirun. Penolakan yang keras dan kesombongan yang mencapai puncaknya ini akhirnya memicu pada intervensi ilahiyah. Pada ayat ke-91 dan 92, Allah menurunkan azab berupa gempa dahsyat yang membinasakan mereka seketika di dalam rumah mereka itu sendiri, sehingga seolah-olah kaum yang mendustakan kebenaran tersebut tidak pernah hidup makmur di sana. Selanjutnya ayat ke-93, yaitu menggambarkan pada sisi kemanusiaan Nabi Syuaib yang merasa sedih, namun beliau menyadari bahwa kesedihan tidaklah pantas diberikan kepada kaum yang dengan sengaja memilih jalan kekafiran. Pada ayat 94, memberikan penekanan pada prinsip sunatullah yang berlaku bagi setiap kaum yang didatangi oleh seorang nabi. Allah mengatakan bahwa setiap penduduk negeri itu yang mengabaikan peringatan utusannya akan diberikan ujian berupa al-ba'sa atau kesempitan ekonomi dan kemiskinan, dan al-adara, penderitaan fisik atau penyakit. Secara teologis atau pedagogis, penderitaan ini bukan sekadar hukuman tanpa tujuan, melainkan sebuah instrumen pendidikan agar manusia itu mencapai kondisi yadaroun, yaitu suatu kondisi di mana manusia itu merasa lemah, merendah diri, dan memohon pertolongan dengan penuh ketundukan kepada Allah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini. Dimulai dari adanya praktik kecurangan ekonomi yang mendarah daging di kalangan kaum Madian, di mana mereka sengaja memanipulasi takaran dan timbangan demi mengejar keuntungan duniawi semata. Ketika Nabi Syuaib itu datang membawa dakwah kebenaran untuk memperbaiki moralitas tersebut, para pemimpin kemudian tidak hanya menolak, tetapi juga melakukan propaganda negatif untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak mengikuti ajaran tersebut. Penolakan ini kemudian mencapai puncaknya pada sikap kesombongan struktural, di mana mereka merasa bahwa kekuasaan dan status itu mereka lebih penting daripada kejujuran. Sebagai konsekuensinya, atas ketegaran mereka dalam kesetaraan, terjadilah intervensi ilahiyah berupa azab gempa dahsyat atau ar-rajfah yang membinasakan mereka seketika di rumah-rumah mereka sendiri. Secara teologis, peristiwa ini menjadi penegasan bahwa sunatullah adalah ujian, itu ketetapan Allah bahwa penderitaan atau teguran itu diturunkan agar manusia itu menyadari bahwa kesalahan mereka dan kembali tunduklah kepada Allah pada jalan kebenaran. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 90-94. Yang pertama itu pada ayat 90 yang menceritakan tentang integritas dan sikap kritis terhadap propaganda. Nilai pendidikan pertama yang muncul adalah pembentukan pribadi yang memiliki integritas tinggi dan nalar kritis. Pada ayat ini kita melihat bagaimana para pemuka kaum Madian itu menggunakan pengaruh sosial dan materi mereka untuk menciptakan propaganda yang menyesatkan dengan mengancam bahwa mengikuti jalan kebenaran adalah sebuah kerugian. Dalam perspektif pendidikan karakter, ayat ini mengajarkan bahwa pentingnya membekali individu dengan keteguhan hati agar tidak mudah goyah oleh tekanan kelompok atau narasi-narasi yang menyesatkan dari pemimpin yang tidak berintegritas. Pendidikan harus mampu mencetak manusia yang berani memegang prinsip kebenaran meskipun ia berada dalam posisi minoritas atau di bawah ancaman kerugian duniawi. Selanjutnya pada ayat 91 dan 92 itu menjelaskan tentang kesadaran eksistensi dan konsekuensi perbuatan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan karakter dalam ayat ini
menekankan pada aspek kesadaran akan konsekuensi. Melalui kisah kehancuran kemudian dan seketika peserta itu diajarkan bahwa segala bentuk kecurangan dan kesombongan memiliki titik akhir yang fatal. Nilai edukatifnya adalah menanamkan rasa takut yang positif kepada Tuhan dan kesadaran bahwa kekayaan itu serta jabatan tidak bersifat kekal. Pendidikan harus mampu mengalihkan fokus individu dari sekadar mengejar hasil materi secara instan menuju pemahaman bahwa keberkahan dan cara-cara yang jujur adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan jangka panjang. Ini adalah bentuk pendidikan moral yang menghubungkan tindakan manusia dengan dampak sosial dan spiritualnya. Selanjutnya pada ayat ke-93. Di sini menceritakan tentang tanggung jawab profesional dan keikhlasan dalam berikhtiar. Ayat ini menjelaskan tentang nilai pendidikan yang menonjol adalah profesionalisme yang dibarengi dengan keikhlasan. Nabi Syuaib menunjukkan bahwa tugas seseorang pendidik itu bukan menyampaikan kebenaran, adalah menyampaikan pesan dengan sebaik-baiknya tanpa harus merasa terbebani secara berlebihan oleh hasil akhir yang di luar kendalinya. Ini mengajarkan kita untuk fokus pada kualitas proses dan ikhtiar yang maksimal. Selain itu, terdapat pelajaran tentang empati yang terukur, yaitu seorang pendidik itu boleh merasa sedih atas kegagalan anak didiknya, namun ia tidak boleh larut dalam kesedihan yang melemahkan prinsip, terutama jika kegagalan tersebut disebabkan oleh ketegaran pendidik itu dalam melakukan kesalahan. Selanjutnya dalam ayat 94 itu resiliensi dan muhasabah melalui ujian hidup. Ayat ini menawarkan konsep pendidikan melalui pengalaman atau pedagogi ujian. Nilai yang terkandung adalah resiliensi atau ketangguhan dan muhasabah yaitu introspeksi diri. Di mana di sini pendidikan tidak selalu terjadi dalam ruang kelas yang nyaman. Terkadang Allah mendidik manusia melalui kesempitan dan penderitaan agar ego manusia itu runtuh. Secara karakter, ini mengajarkan individu itu untuk bersikap rendah hati atau tawadu dan tidak sombong saat berada di puncak sukses, serta mampu memetik hikmah di balik setiap kesulitan tersebut. Ujian hidup dipandang sebagai sarana pembasihan jiwa dan alat untuk mengukur sejauh mana tingkat ketundukan dan ketergantungan manusia kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami keempat pilar ini, pendidikan bukan lagi sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan proses transformasi jiwa untuk membentuk manusia itu yang jujur, tangguh, kritis, dan senantiasa terhubung dengan nilai-nilai ketuhanan. Sebagai penutup, inti dari materi ini menegaskan bahwa tugas utama seorang penyampai kebenaran itu adalah berikhtiar secara maksimal dengan penuh keikhlasan, sementara hasil akhir sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah. Pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya menekankan bahwa iman jauh lebih berharga daripada harta, dan kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun peradaban. Kekayaan dan jabatan setinggi apapun tidak akan mampu memberikan keselamatan jika dibangun di atas landasan kecurangan. Oleh karena itu, setiap ujian yang menimpa manusia sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah SWT sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.